Halo, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Di video ini saya mau cerita buat teman-teman semua tentang sejarah dan perkembangan universitas terbuka dari awal terbentuk sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Seperti judul yang saya kasih untuk video ini, tak kenal maka tak sayang, saya mau cerita tentang sejarah perkembangan universitas terbuka sampai hari ini. Awalnya saya berniat untuk bikin video tentang cara efektif belajar di universitas terbuka. Tapi setelah dipikir-pikir, akan lebih tepat kalau sebelum kita belajar menaklukkannya, kita kenali dulu seluk-beluknya. Bagaimana sejarahnya, latar belakang pembentukannya, dan perkembangannya sampai sekarang. Beberapa bulan lalu, saya ikut ujian online di UPBJ Kupang. Waktu itu, sambil menunggu di lobi, saya melihat-lihat foto-foto yang ada di lobi. Saat itu, saya terkejut karena ternyata UT sudah ada sejak tahun 1984. Wah, artinya UT sudah lebih tua dari saya. UT diresmikan tanggal 4 September tahun 1984. Pada saat itu, UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembentukannya. Nah, jadi ceritanya, UT ini sesungguhnya dibentuk untuk meningkatkan kualitas guru pada saat itu. Nah, pada tahun 1970-an akhir, pemerintah menemui kendala terkait SDM untuk mengajar di SMP dan SMA. Pada saat itu, guru-guru yang mengajar di SMP dan SMA memiliki kemampuan yang belum memadai karena mereka dididik secara darurat dengan program yang singkat. Sementara, daya tampung universitas pada saat itu sangat terbatas dan untuk meningkatkan SDM pada saat itu terkendala biaya dan waktu. Jadi pada saat itu kan guru-guru tidak mungkin meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti kuliah. Biaya kuliah juga relatif mahal pada saat itu. Pada akhir Pelita 5 muncul masalah baru, yaitu meledaknya lulusan SLTA yang membutuhkan perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Waktu itu jumlahnya hampir mencapai 1,5 juta orang. Padahal daya tampung perguruan tinggi yang ada pada saat itu hanya sekitar 400.000. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menemui beberapa kendala. Kendala pertama, ruangan atau gedung yang dibutuhkan harus lebih besar dan lebih banyak. Kendala kedua, biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Dan kendala yang ketiga, SDM untuk mengajar sangat terbatas pada saat itu. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membuka sebuah universitas terbuka dengan sistem belajar jarak jauh. Dengan cara ini, masalah-masalah yang tadinya menjadi kendala pemerintah akhirnya bisa diatasi dengan mudah. Ruangan yang diperlukan untuk belajar tidak banyak. Biayanya menjadi lebih murah dibandingkan dengan sistem kuliah tatap muka. Lalu, tenaga-tenaga pengajar yang dibutuhkan juga tidak banyak. Jadi, dosen-dosen yang waktu itu mengajar di universitas terbuka bisa diambil dari dosen-dosen perguruan tinggi lainnya tanpa mereka harus meninggalkan tugas pokok mereka. Pada saat itu, sistem belajar jarak jauh ini tidak menginduk pada salah satu perguruan tinggi, melainkan merupakan salah satu proyek di Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Sejak awal pendiriannya, mahasiswa di UT dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu mahasiswa penuh, mahasiswa sampingan, dan mahasiswa sisipan. Apa artinya? Mahasiswa penuh artinya mahasiswa-mahasiswa lulusan SMA yang belajar di UT secara penuh untuk mendapatkan gelar. Mahasiswa sampingan artinya mahasiswa-mahasiswa yang pada saat sekolah
sudah mendapat pekerjaan, jadi mereka sekolah sambil bekerja. Sedangkan mahasiswa sisipan artinya mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengemban pendidikan di perguruan tinggi lain, tapi karena maksud-maksud tertentu, mereka ikut belajar lagi di UT. Untuk membantu mengelola sistem belajar jarak jauh, UT bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang pertama, UT bekerja sama dengan Pos dan Giro untuk tujuan registrasi, distribusi modul, dan kepentingan surat menyurat antara mahasiswa dengan UT. Yang kedua, UT bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk mengembangkan sistem registrasi dan ujian dengan menggunakan komputer. Yang ketiga, UT bekerja sama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Seluruh perguruan tinggi Indonesia diminta untuk menyediakan ruangan-ruangan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mahasiswa. Yang keempat, UT bekerja sama dengan lembaga siaran, yaitu TVRI, TPI, dan RRI. Lembaga siaran ini dimaksudkan untuk menyiarkan program-program belajar yang dibuat oleh UT kepada mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, tim perintis UT pada saat itu bekerja sangat keras untuk mengelola sistem belajar jarak jauh yang mereka buat, termasuk mengatasi kendala-kendala yang muncul sepanjang berjalannya sistem belajar jarak jauh itu. Selama kurang lebih 3 tahun, mereka kerja bahu-membahu mengelola sistem belajar jarak jauh itu dengan nasib yang tidak menentu. Hingga akhirnya, pada sekitar bulan November 1983, Menteri Pendidikan saat itu membentuk panitia pembentukan universitas terbuka. Setelah melakukan berbagai persiapan yang panjang dan tidak mudah dalam waktu yang singkat, pada tanggal 4 September 1984, diresmikanlah Universitas Terbuka berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 1984. UT diresmikan oleh Presiden Soeharto di Binagraha. Setelah acara peresmian, langsung diadakan kuliah pertama yang disiarkan secara serentak di seluruh Indonesia oleh TVRI dan RRI. Nama Universitas Terbuka sendiri terinspirasi oleh The Open University di Inggris dan di beberapa negara lain yang telah lebih dulu membentuk universitas serupa. Nah, teman-teman, dari tadi kita sudah membahas tentang latar belakang pembentukan sampai dengan peresmian UT dan sistem belajar yang diterapkan oleh UT pada saat itu. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangan UT yang mengikuti perkembangan teknologi sampai dengan hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, UT memang sampai hari ini masih mengedarkan bahan ajar berupa modul. Tapi, sistem pembelajarannya sudah menggunakan jaringan internet, yaitu yang kita kenal dengan tutorial online. Jadi, kita tidak perlu lagi menonton TV atau mendengarkan radio. Kita tinggal membuka laptop atau komputer, lalu mengikuti tutorial online dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah ada. Sistem surat menyurat antara mahasiswa dengan UT juga lebih mudah. Kalau dulu, para senior kita mengirimkan surat dan menerima balasannya melalui pos, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Tapi sekarang, kita sudah ada sistem persuratan secara elektronik yang kita kenal dengan email, jadi tidak perlu menunggu lama untuk mengirimkannya atau mendapatkan balasannya. Setelah mengetahui latar belakang dan proses pembentukannya, kita semua akhirnya tahu bahwa UT sejak awal pembentukan sampai dengan keberadaannya hari ini sudah melalui proses yang panjang dengan tahap-tahap yang cukup sulit dan tidak mudah. Namun kita bersyukur dengan proses-proses yang panjang itu, hari ini kita bisa dapat program belajar yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi informasi bagus untuk teman-teman menambah pengetahuan teman-teman tentang sejarah universitas terbuka di Indonesia. Oke teman-teman, video kali ini saya sudahi di sini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar universitas terbuka, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa cari tahu sama-sama.
Semoga saya bisa terus membuat lebih banyak lagi video untuk teman-teman yang bisa berguna untuk teman-teman dan mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan studi di universitas terbuka. Yang terakhir, saya minta dukungan dari teman-teman semua dengan cara subscribe channel saya, menonton video-video saya, dan like video-video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!